Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafia Nur Saada, SPD MSI, CGP Angkatan 4, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Mesuji Raya. Pendamping praktik Bapak Andri Prasetyo. Motivasi saya mengikuti program Guru Penggerak adalah memiliki keinginan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan potensi yang ada pada diri saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, yang dapat membuat peserta didik lebih tertarik, peserta didik lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta dapat belajar lebih mandiri, tidak tergantung kepada guru atau pendidik, akan tetapi pembelajaran yang semuanya berpusat pada peserta didik. Selain itu, program Guru Penggerak ini adalah program yang baru dan belum pernah saya mengikutinya, sehingga saya ingin mengikuti program Guru Penggerak ini, ingin belajar lebih banyak lagi hal-hal yang baru yang belum pernah ada selama ini dan terus memperbaiki diri, sehingga saya berkeinginan untuk merubah pola mengajar yang konvensional yang selama ini berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan mengembangkan metode-metode pembelajaran serta menerapkan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengembangkan pola sendiri dalam mengajar dan mengembangkan kurikulum yang ada dengan pola atau gaya sendiri sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif yang dapat menyenangkan peserta didik dan pendidik sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Hambatan atau tantangan dalam mengikuti program sekolah penggerak antara lain, yang pertama, pada tahun pertama masih kurang paham dan masih belum sempurna dalam penyusunan maupun penerapan kurikulum sekolah penggerak atau KOSP, karena SMP Negeri 2 Mesuji Raya adalah sebagai sekolah penggerak angkatan pertama, belum ada contoh, belum ada regulasi yang ada, dan juga belum ada buku panduan. Yang kedua, pada tahun pertama masih belum paham tentang penyusunan modul ajar, modul proyek, asesmen baik diagnostik, formatif, maupun sumatif. Kemudian harus mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan 7 tema, serta di mana penerapannya harus menekankan karakter sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila serta penyusunan raport P5. Yang ketiga, merubah pembelajaran yang selama ini berpusat pada guru, kemudian dirubah dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana selama ini kita jarang melakukannya. 4. Adanya proses dalam penerapan perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu dalam bentuk kontekstual maupun menyeluruh dalam kebutuhan proses pembelajaran, di mana dalam pembelajaran kita harus mengkaitkan dengan keadaan lingkungan belajar yang ada di sekitar kita. 5. Sebagian pendidik kurang mendalami IT dalam peran proses pembelajaran. 6. Ketidakselarasan antara konsep dengan praktik. Harapan dalam mengikuti program sekolah penggerak adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran, khususnya di SMP Negeri 2 Mesuji Raya. Yang kedua, meningkatnya kompetensi guru dan kepala sekolah, serta percepatan digitalisasi sekolah. Perubahan yang saya dapatkan selama pembimbingan menjadi CGP, khususnya dalam kepemimpinan pembelajaran adalah: yang pertama, saya bersama siswa dapat menyusun kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran agar dapat dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. Saya dapat menerapkan coaching kepada guru maupun siswa jika ada permasalahan yang dialami. 3. Sebelum memulai pembelajaran di awal tahun, saya melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran untuk mengidentifikasi
kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. 4. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. 5. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pelaksanaan pembiasaan di sekolah seperti 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Pelaksanaan sholat zuhur berjamaah, literasi, tadarus Al-Quran, senam, dan Jumat bersih. 6. Penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kita dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Selanjutnya, mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai pembentukan karakter siswa sesuai profil belajar Pancasila. Dan proses pembelajaran yang dahulu berpusat pada guru, sedangkan sekarang merencanakan dan melaksanakan proses belajar yang berpusat pada murid. Guru mempunyai peran sebagai penuntun, inspirator, dan motivator sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Trilogi Pendidikan KHD, Ingakso Tulodo ing Madya Mangunkarso Tupuri Handayani. Pada akhir pembelajaran selalu mengakhiri dengan refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid dari siswa tentang materi yang dipelajari siswa. Membentuk komunitas praktisi sebagai wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Interaksi dan dialog antara anggota komunitas dapat berupa berbagi kekhawatiran, masalah, dan praktik baik untuk direfleksikan bersama-sama. Melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah dalam pelaksanaan P5. Hambatan dalam mewujudkan impian menjadi agen perubahan dalam pembelajaran adalah ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam diskusi, sebagian siswa belum berani mengeluarkan pendapat dan kurang berpikir kritis, dan kemampuan literasi kurang. Kedua, ada sebagian kecil dari orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anak setiap hari, kurangnya peningkatan kedisiplinan dan kerjasama, dan kurangnya pendukung siswa dalam belajar. Yang ketiga, kurangnya kompetensi guru dalam IT dan melakukan refleksi pembelajaran. Dua, solusi dalam mewujudkan impian menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. 1. Pendidik harus menggunakan beberapa metode dan strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, dan pentingnya atau perlunya pembiasaan literasi yang lebih intensif dalam memicu literasi dan berpikir kritis. 2. Membangun kerjasama dengan orang tua murid melalui komite sekolah dan berkomunikasi intensif dengan semua pihak yang terlibat. 3. Meningkatkan kompetensi diri, melakukan refleksi diri, refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga dapat ditemukan hambatan dan kekurangan dalam pembelajaran, dan juga pelaksanaan supervisi pembelajaran untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan serta berkolaborasi dengan rekan sejawat. Demikian testimoni CGP Angkatan 4 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.